memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti ceramah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Germi dari Tawangmangu. Mohon izin Ustadz, nanti di akhir ceramah mohon sekaligus ditutup dengan doa. Demikian waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Faqala tabaraka ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana warhamna 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usikum bi taqwa faqad faza al-muttaqun. Jemaah, Bapak Komandan yang kami muliakan, serta para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini kita diberi nikmat yang besar. Allah berikan kesehatan dan Allah berikan pemahaman Islam. Nabi menjelaskan maka musliman wa badanahu fil afiyah wa qad istamala sayyiduna min dunya wa sayyiduna min akhirah. Siapa yang dia mendapat pemahaman Islam dan badannya sehat, maka dia sudah menggabungkan nikmat yang terbesar di dunia dan nikmat yang terbesar di akhirat. Kenapa? Beliau mengatakan sayyiduna min dunya sehat, karena nikmat yang terbesar di dunia adalah sehat. Artinya sebanyak apapun dunia yang kita miliki, kalau kemudian kita nggak sehat, maka kecil dunia itu. Kemudian sayyiduna min akhirah al-Islam, nikmat yang paling besar di akhirat adalah Islam. Makanya kita selain sehat, kemudian diberi pemahaman Islam. Ada yang dia paham Islam tapi nggak sehat, sehingga mau mengamalkan Islam terhalang dengan kesehatannya. Kemudian ada yang kebalikannya, dia diberi kesehatan tapi nggak paham Islam, justru kebalikannya, kesehatannya justru digunakan untuk menguatkan maksiatnya. Makanya kita sangat bersyukur di pagi hari ini dapat kemudahan, kenikmatan, maka nikmat al-mausulah ila syukur. Nikmat ini hubungannya sangat erat dengan syukur. Wa syukur mausulah ila mazid, dan syukur ini hubungannya sangat erat dengan tambahan nikmat. Artinya tambahan nikmat dari Allah terus Allah berikan selama hamba itu bersyukur kepadanya. Suka nggak suka, diakui apa enggak, itu nikmat ini sesuatu yang nempel pada manusia. Kata Ibnu Qayyim, saya perabaan, manusia itu pasti akan menyandang 4 perkara. Pertama, ayat nikmatan fal yashkur, dia pasti akan kena nikmat, maka hendaklah disyukuri. Yang kedua, ayat musibatan fal yasbir, kena musibah, maka hendaklah sabar. Karena kalau nggak sabar, rugi double 4 malah. Pertama, dapat dosa, yang kedua pahala hilang, kemudian yang ketiga musibah tetap kena. Kalau nggak sabar itu sama yang mengerikan lagi, kemudian di akhirat dia akan mendapat siksaan khusus ketika dia nggak ridho dengan ketetapannya. Tapi kalau sabar, maka kebalikannya, Allah akan berikan pahala yang sebanding dengan musibahnya, kemudian Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi enak, jadi orang mukmin itu enak gitu loh, nikmat. Kan hidup cuma pasangan, kalau nggak nikmat musibah. Kalau dia nggak bersyukur, dia sabar. Istri cantik bersyukur, suami jelek sabar. Nah, sabar sama syukur sama baiknya menghadap ke surga. Kok bingung aja ya. Kemudian yang ketiga ada punah kuatan pada Islam. Manusia mesti melakukan ketaatan, maka dijaga ketaatan itu terus sampai mati. Karena amal itu dihitung dari penutupannya. Walaupun dia bagus terus penutupannya jelek, maka dihitung dari penutupannya. Ada orang beramal amalan surga terus, sampai dia dengan surga tinggal 1 jengkal, tiba-tiba beramal neraka, mati masuk neraka. Dan ada kebalikannya, dia beramal amalan neraka terus pokoknya tukang maksiat. Ada kisah tentang pembunuh 100 orang yang ngerti-ngerti di orang yang ke-100 yang dia bunuh, dia mau tobat kemudian mati. Setelah tobat terus mati, dia belum pernah beramal soleh, dia belum pernah sholat, dia banyak maksiat, tapi penutupannya dalam keadaan baik, sehingga kemudian Allah bangkitkan dia dalam keadaan baik.
manusia terkena dosa, ayakuna dzunuban fal yastaghfir, maka hendaklah selalu istighfar. Makanya enak jadi orang mukmin karena dia punya 4 amalan itu: syukur ketika nikmat, sabar ketika kena musibah, kemudian istiqomah ketika taat, dan istighfar ketika terkena dosa. Cuma rahimahullah, maka kumpulnya kita di rumah Allah Ta'ala ini, di masjidnya ini merupakan anugerah besar, ya, karena ada jaminan khusus. Nabi mengatakan siapa yang mau kumpul-kumpul di rumah Allah, wa mastama'u qawmun fi baitin min buyutillah, siapapun manusia yang mau kumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum, kemudian dia mau belajar mengkaji atau pengajian, ya, tentang ayat-ayatnya, ila nazzalat alaihimus sakinah, maka pasti ini jaminan dari Allah, Allah akan berikan ketentraman jiwa, ketenangan, sehingga nanti kalau ada yang ngantuk itu menunjukkan kalau jiwanya tenang. Kemudian wabasyatul rahmah, Allah bocorkan rahmatnya, wa khafatumul malaikat, kemudian dikelilingi para malaikat. Kita kumpul dalam rangka menambah ilmu, dalam rangka beribadah, dalam rangka meningkatkan iman. Ini tiga ini. Kata Ibnu Qayyim memang perkara yang tidak boleh berhenti dalam hidup. Beliau mengatakan salah satu luzumul istimrar, 3 perkara yang harus terus dilakukan. Misalnya bapak-bapak kerja ada pensiun, tapi 3 ini nggak ada pensiunnya ini, ya. Apa itu? Menambah ilmu. Terus nggak boleh pensiun walaupun sampai tua. Bahkan dalam salah satu riwayat itu dari kandungan sampai ke sama belum meninggal, pokoknya itu harus menambah ilmu. Kemudian yang kedua apa? Meningkatkan iman. Dalilnya wa yazdadul ladzina amanu imanan. Yang ketiga itu melakukan ibadah atau ketaatan. Itu terus itu. Wa'bud rabbaka, kata Allah, ibadahlah terus sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Karena mati itu sesuatu yang pasti. Kita semua setuju apa enggak? Ya pasti mati. Ikhlas atau enggak ikhlas? Ya tetap mati. Semua yang hadir di sini juga pasti mati. Ya saya juga, tapi biasanya kalau balik itu jadwalnya atau bentang, oke, job-jobnya masih belum mungkin rada di pendingnya. Tapi perlu diketahui bahwa semuanya pasti mati, dan takdir dari Allah Ta'ala sudah jelas. Dalam hadis itu ketika Nabi Isra Mi'raj ini kan pernah Nabi ditemukan dengan malaikatul maut, malaikat kematian. Kemudian sama Jibril dikenalkan, ya Muhammad, ya Nabi Muhammad, ini adalah malaikatul maut. Kemudian malaikat mengatakan, ya Muhammad, amaroni Allah ayyuqbidu ala amali ummatikum. Wahai Muhammad, saya diperintah oleh Allah untuk jabut nyawa umatmu satu persatu. Sampai Nabi kemudian bertanya, "Bujulani ala martiha." Kalau gitu, saya dikasih tahu tanda orang yang mau dijabut nyawanya. Maka malaikat ini mengatakan ada 2. Tidak sya'rus saibah. Kalau rambut berban, nah itu tanda malaikat itu. Kalau disemir, tetap ngerti malaikatnya disemiran orang. Ini mau disendiri nabi malaikat memangnya ngerti. Yang kedua, tadhaful quwwatul jism. Kalau organ fisik sudah melemah, artinya mulai sakit, mulai batuk, geser, bungkuk, boyok, batuk-batuk, pokoknya BB itu indikasi dari malaikat. Maka kita harus banyak mendekat kepada Allah Ta'ala. Pasti dunia ini akan kita tinggal, dan akhirat pasti akan kita tempati. Maka dipulang untuk ketaatan, karena memang namanya masa mumpung masih bisa nih, masa sehat itu sebentar. Sesuatu yang hilang dari kita itu ada 4, pasti hilang dari kita. Pertama sehat pasti hilang, karena kita pasti sakit nanti. Kemudian yang kedua masa muda pasti, setuju atau nggak setuju akan hilang. Yang ketiga masa longgar, nanti ketemu kita repot, kita bakal longgar. Dan yang keempat masa hidup, karena kita pasti mati. Maka mumpung masih bisa, mumpung masih muda, mumpung masih longgar, mumpung masih hidup, dipolri untuk ketaatan. Jogo-jogo nanti kalau mati, kalau tua, kalau sudah repot, wah kita sudah pernah melakukan, paling tidak ya kita sudah punya persiapan untuk itu. Coba rahmatullah, maka kumpulnya kita dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu merupakan anugerah yang begitu besar, karena kita diberi petunjuk untuk bisa mengamalkan Islam. Dan kumpul-kumpulnya kita dalam rangka untuk pengajian seperti ini salah satu, kata Nabi, salah satu cara supaya kita dimudahkan untuk masuk surga. Karena dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa manusia yang mau berusaha untuk menempuh jalan menambah ilmu atau
dia untuk dimudahkan masuk surga. Ini nikmat surga itu yang paling ringan saja. Di dalam surat Az-Zumar itu disebutkan nanti orang yang masuk surga itu dia langsung diberi oleh Allah Ta'ala apa yang dia inginkan, semua dikabulkan, dan yang dibatik dalam hatinya langsung terwujud secara spontan. Itu dalam ayatnya kan, walakum mimma yastahi anfusakum walakum mimma tad'un. Orang yang masuk surga langsung diberi seluruh yang dia senangi, dan Allah akan berikan apa yang terbetik di dalam batinnya. Misalnya ada bebek jalan lewat, wah, ada bebek goreng, langsung spontan. Bahkan dalam hadis itu, penduduk surga ketika masuk surga itu melihat ada burung terbang. Kemudian dia batin di dalam pikirannya, wah enak ya kalau ada burung panggang. Langsung dalam hadis itu disebutkan burung itu dijatuhkan oleh Allah, kemudian dihidangkan dalam wujud yang matang. Sehingga kemudian penduduk surga saking bersyukurnya kemudian mengatakan yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalam surat Az-Zumar terakhir itu, sampai penduduk surga langsung mengatakan alhamdulillah. Itu baru batin juga. Itu kenikmatan apa lagi yang tidak yang bisa mengalahkan itu? Masya Allah. Kalau gini, Nabi menjelaskan orang yang masuk surga itu yafrahun wala yahzanun abadan. Dia senang terus dan tidak bisa sedih lagi selama-lamanya. Wa innahum yasubun wala yuhramuna abadan. Dia muda terus dan tidak bisa tua lagi selama-lamanya. Wa innahum la yasihun wala yamruduna abadan. Dia sehat terus dan tidak bisa sakit lagi selama-lamanya. Wa innahum la yuhramuna wala yamruduna abadan. Dan dia hidup terus dan tidak bisa mati lagi selama-lamanya. Karena mati sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Penduduk surga sebelum masuk surga dan penduduk neraka sebelum masuk neraka itu dihadirkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah mendatangkan makhluk yang namanya al-maut, kematian. Kemudian kematian dimatikan oleh Allah Ta'ala. Terus Allah mengatakan, ya ahlal jannah unzuru hadzal maut. Wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, lihat ini makhluk yang namanya kematian. Kemudian kematian dimatikan oleh Allah Ta'ala. Wahai ahlal jannah udkhulu wahdulu wa la tamutun fa innal maut qad mata. Maka penduduk surga disuruh oleh Allah Ta'ala membawa masuk surga. Silakan masuk, kamu di dalamnya bersenang-senanglah kamu di dalamnya, dan kamu tidak bisa mati lagi selama-lamanya karena mati sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dan kalian penduduk neraka silakan masuk neraka dan kekal kamu di dalamnya, dan kamu tidak akan bisa mati lagi karena mati sudah mati. Nah, coba, makanya siksaan neraka itu disebut azabun alim. Siksaannya sangat mengerikan. Kenapa? Karena tidak bisa mati, tidak ada batasnya dan tidak ada ukurannya. Kalau di dunia kan ada ukurannya, disiksa semaput, disiksa lagi mati. Kalau sudah mati, ya sudah, sudah mati. Tapi kalau di akhirat, walaupun dia dikuliti, walaupun dipenggal kepalanya, nggak bisa mati coba. Kalau nggak jasad itu, ini pasti ini. Karena yang sudah nanti hidup yang hakiki itu di akhirat. Kalau di dunia ini hidup sementara. Semua rahmatullah. Makanya kita kalau bisa dijamin masuk surga luar biasa. Nah, salah satu cara untuk dimudahkan masuk surga itu Nabi mengatakan berusaha kumpul-kumpul ya bersama saudaranya untuk meningkatkan ilmu agama atau ngaji. Itu salah satu jalan masuk surga. Mungkin kita bingung apa penyebabnya dan kenapa orang yang mau ngaji itu kemudian dimudahkan masuk surga. Nah, ini dijawab oleh Imam Nawawi. Itu beliau mengatakan ada 3 alasan kenapa orang yang sering kumpul ngaji itu dimudahkan masuk surga. Yang pertama, orang itu kalau mau ngaji didoakan malaikat. Nah, itu doanya malaikat itu beda-beda. Bahasa Indonesia itu sangar itu ya doanya malaikat itu. Karena malaikat itu ibadul mukramun, hamba suci, layak sunallah, nggak pernah maksiat. Kalau doa nggak pernah ditolak. Malaikat itu nggak pernah maksiat. Apa ada malaikat kok mengunjungi diskotik? Nggak ada. Malaikat itu semuanya hamba suci yang nggak pernah berbuat dosa. Kalau doa kita berdoakan kepada Allah. Nah, antum kalau pengen sukses, caranya jangan andalkan doa sendiri, minta tolong doanya para malaikat. Nah, biar didoakan malaikat, salah satunya kumpul di majelis taklim ini akan didatangkan malaikat. Dalam hadis, innal malaikata la doa ajnihataha li thalabil ilmi. Malaikat akan datang merendahkan sayapnya mendoakan bagi orang yang mencari ilmu agama. Masya Allah, gitu kan? Terus malaikat ini jumlahnya banyak, nggak cuma 10. Itu kan pelajaran dulu saya di SD atau SMP kayak malaikat itu berapa itu 10 Jibril Mikail Robert Katin Mungkar Nakir Ridwan Malik kok sama tak kurang sama. Enggak cuma itu, malaikat ini jumlahnya banyak yang hadis di majelis taklim itu di dalam apa namanya di dalam salah satu hadis itu disebutkan likul di arba'atin jalan diri
Sesungguhnya jarak antara malaikat satu dengan yang lain itu hanya 4 jari. Hatta tatu lima sampai bumi itu menderit dengan banyaknya malaikat. Masya Allah. Jadi begitu ya jumlah malaikat yang mendoakan kita. Tambah lagi malaikat itu ya gratis. Untuk minta doa malaikat gratis. Coba minta doa Pak Haji gitu ya. Kalau tidak umroh saya doakan Pak ya. Itu kan walaupun misalnya gratis tapi belum tentu dikabulkan dan paling tidak ya patutnya itu bawa oleh-oleh. Kita doa Pak Haji, kita doa Pak Kiai nganggur gitu. Diberakan fakta yang bawa gula teh, dimoli, sirup dan sebagainya. Malaikat itu nggak butuh itu. Coba yang Allah itu yang pertama. Jadi kenapa ngaji dimudahkan masuk surga? Karena didoakan malaikat. Yang kedua, ngaji ini menjadikan kita ketemu dengan saudara muslim. Kemudian orang-orang yang dalam pengajian itu mesti orang-orang yang soleh. Karena cara Allah membaikkan seseorang itu bukan ditinggikan derajatnya, ditinggikan jabatannya, atau ditambahkan duitnya, atau digantengkan wajahnya, tapi ditambahkan ilmu agamanya. Kalau kita tambah bagus ilmu agamanya, mesti tambah baik. Nah, kalau dia baik, maka kita akan ketemu dengan orang baik di majelis itu, menjadikan kita terkontaminasi dengan kebaikan. Itu di dunia, di akhirat orang-orang baik yang kita temui di dunia itu nanti menjadi syafaat penolong. Misalnya bapak-bapak ini punya teman mancing, teman touring, teman apa itu semua klub apa itu teman golf misalnya, ya kan? Tapi itu nggak akan nanyain kita di akhirat tuh. Nanti di akhirat teman golf kita nggak akan nyari kita, atau teman mancing nggak, tapi teman-teman mengaji yang ini gitu. Karena dalam hadis itu ketika orang mau dimasukkan surga, maka dia akan nonton teman-temannya. Joko itu juga soleh, dikatakan kepada orang-orang soleh, untuk jannah, monggo masuk surga. Maka orang soleh itu nanti akan mengatakan, ya Rabbana atas mubahah atas sorokan asbikuna. Ya Allah, saya nggak masuk surga dulu, kecuali saya masuk surganya bareng dengan teman-teman saya yang soleh. Itu teman soleh itu nanti di pengajian-pengajian kayak gini, itu di akhirat Pak. Nah, yang ketiga ini alasan kenapa orang yang sering ngaji dimudahkan masuk surga. Kata Imam Nawawi, dengan kelompok-kelompok kayak gini, bohongan apapun, pokoknya kesempatan ada momen maulid, ada momen Isra Mi'raj, ada penting itu sebagai momen untuk bisa kumpul dengan saudara, kemudian menambah ilmu agama, menambah iman, intinya itu Masya Allah. Itu luar biasa. Dia ya akan ngerti rute terdekatnya untuk masuk surga. Kan kalau ngaji dia ngerti amalan kecil yang pahalanya besar yang mana, amalan yang kayaknya sebentar tapi pahalanya panjang, amalan yang kayaknya kayaknya kecil tapi pahalanya begitu besar. Itu kalau nggak ngaji nggak ngerti itu Pak. Coba misalnya ada orang dia penting ibadah gitu aja, nggak pernah belajar, akhirnya dia nggak ngerti mana pahala yang kayaknya kecil tapi pahalanya sangat besar, sebentar tapi pahalanya lama. Itu kan hanya orang-orang berilmu itu yang belajar gitu. Makanya orang yang paling cepat sampai tujuan itu adalah yang paham rute. Misalnya gini, saya balapan motor sama Valentino Rossi, kira-kira menang mana? Mesti jawabannya mesti menang Ono yang jelas atau pembalap internasional motor GP. Ya kalau rutenya yang menentukan itu panitia, yaitu di sirkuit ya jelas menang dia. Tapi kalau rute yang menentukan saya dari Taman sampai rumah ibu saya, atau teman saya kenapa? Karena saya paham rute, jalur tembus, jalur tikus, jalur mana-mana ngerti. Saking seringnya dia walaupun pembalap nomor 1, tapi kan nggak paham rute. Itu dari Taman mau ke Purworejo saja bisa jadi bulat-bulat bingung sampai Palu, nanya orang Palu yang nggak paham dia kali kalian orang masuk Palu, orang Belasok sampai Sragen. Kita sudah sampai Jogja ketemunya kayak Sragen. Akhirnya kita sudah sampai tujuan dia belum sampai. Nah, sama orang yang paling cepat sampai surga siapa? Orang yang paham rutenya ke surga, yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ngaji. Coba sama-sama sholat nih. Orang yang ahli ibadah sholat di rumah, orang yang belajar agama dia sholat di masjid. Padahal sama-sama sholat di masjid sama di rumah. Orang berilmu ngerti di masjid nilainya 27 kali lipat. Dia sholat di rumah 27 tahun sama di masjid setahun. Pahalanya gede di masjid setahun Pak. Karena sholat jamaah nilainya 27 kali lipat. Itu baru masjid sini. Nah, gimana kalau masjid Nabawi 1000 kali lipat? Gimana kalau Masjidil Haram? Itu orang berilmu ngerti. As-sholatu fil Masjidil Haram. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, kami atur al-Qur'anatin ala Masjidil Wali. Itu pahalanya seperti 100.000 rakaat dibanding masjid yang lain. Jadi di sana sehari sama di masjid sini 100.000 hari. Itu pahalanya gede di sana 100 sehari sana. Padahal sehari sebanding dengan
berapa bulan tuh? 100.000 hari itu sekitar 5.700 bulan. Kalau di tahun sekitar 200 tahun lebih. Jadi kalau kita di sana sehari saja ibadah, itu memanjangnya umur kita itu seperti 200 tahun. Nggak efektif itu. Itu kalau kita mengejarnya di seperti ibadah keras. Ibadah keras kan ada kerja keras, kerja cerdas. Ini ibadah keras, kalau ibadah cerdas itu namanya. Oh dia ibadah cerdas bentar pahalanya panjang. Rahmatullah. Jadi itu kemudian dia dimudahkan masuk surga. Rahmatullah. Ya karena kita momennya adalah momen di bulan Rabiul Awal dan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ya, di tahun ini. Jadi kalau hikmah terbesar dari Maulid ini hampir semua ulama itu menjelaskan adalah bagaimana kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai percontohan, sebagai suri teladan, karena memang misi diutusnya para nabi itu selain untuk menegakkan Islam, terus untuk memberikan kabar gembira berupa surga dan mengancam atau memberikan peringatan berupa neraka, itu adalah untuk percontohan dalam urusan kehidupan kita, dalam urusan ibadah itu biar antum gampang melaksanakan. Misalnya ada syariat dalam Al-Quran sholat, nah terus teknisnya gimana? Tinggal contoh, kan gampang ya. Coba, kayak antum mau daki gunung, itu gimana rute-rutenya? Dikasih briefing, dijelaskan rutenya ini, posisi, ribet, cukup nanti dikasih kayak satu, misalnya ngikut ini, gitu aja kan beres. Sama, dalam ibadah, dalam urusan kehidupan, antum tinggal nyontoh, sudah beres itu. Karena Nabi dinobatkan sebagai, tadi Bapak Komandan sudah menyampaikan ya tentang bagaimana sosok beliau merupakan manusia yang sempurna, multitalenta, maksum yang selamatkan dari dosa sejak kecilnya, kemudian menjadi sosok yang betul-betul hebat dari semua sisi. Semua sisi, antum mau niru dari sisi apapun bisa. Kalau seorang komandan berarti beliau juga komandan perang, ya nomor 1 perang. Coba bayangkan, hijrah umur 53 tahun diangkat jadi umur 40 tahun, perang 35 kali, komandan perang benar lagi. Berarti setiap 3 bulan perang. Enggak, 2 bulan sekali perang. Setelahnya perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Saya bayangkan kayak apa itu sangatnya itu. Coba gua kalau kita pengen nonton dari sisi apa lagi? Dari sisi bisnismen, Nabi juga dinobatkan sebagai bisnismen kurung karena beliau itu saudagar eranya. Aku jangan sudon, wah Nabi sugih, ngerabeni rondo sugih, khotijah. Ya, Nabi itu nikah umur 25 tahun, itu sudah keluar negeri 8 kali. Dalam riwayat ikut pamannya, ikut dia ke Sam, ke Syria, kemudian ke Damaskus, kemana-mana itu dagangnya itu coba. 25 tahun sudah ke luar negeri 8 kali, dan dia nikah itu maharnya apa? 20 unta sama 6 ukiah emas. Coba dulu kita nikah berapa maharnya? Paling seperangkat alat sholat. Tapi itu perangkat sholat itu baju karpet atau perangkat sholat itu bisa jajan. Soalnya paling ya mungkin aja ada diskonan 50%. Pas promo. Ini maharnya Nabi 20 unta. Unta itu harganya 2 emas lebih mahal dari sapi. Kalau sapi misalnya 20 juta ya unta 30 juta. Nah sekarang misalnya 30 juta itu senilai NMAX. Nah berarti maharnya 20 unit NMAX. Sampai BKB ini orang coba ada nggak sih ibu-ibu sini juga mahar 20 unit BKB apa sama BKB ini mahar kok biasa Quran itu memang jangan dulu nggak pernah baca Quran itu begini. Itu Nabi makanya kayak gitu Pak. Lagi kita umur 50 tahun belum pernah keluar negeri. Makanya paling tidak ini kalau kita mau ninjau dari sisi apapun Rasulullah itu memang hebat dari semua sisi. Karena dia tadi kalau ditinjau dari dai sukses, Nabi menjadi dai paling sukses. Kalau ditinjau dari pedagang, dai yang pedagang yang paling sukses dan sebagainya. Sebenarnya rahmatullah ini yang paling ingin kita sampaikan. Kenapa kita harus mengikuti beliau? Terutama suksesnya bukan hanya dunia, tapi yang kita inginkan adalah sukses akhirat. Karena Nabi terbukti orang yang paling sukses di akhirat. Bahkan Nabi di akhirat mendapat wewenang untuk bisa beri syafaat. Berarti kalau antum ingin sukses, itu kan rumusnya gampang, tinggal mengikuti gaya hidup orang sukses. Kata Imam Malik, la yasruh hadil ummah illa bima saruha bihi awwaluha. Umat sekarang tidak mungkin bisa sukses
beruntung kecuali caranya mengikuti bagaimana umat sebelumnya terbukti sukses. Jadi kalau kita pengen sukses tinggal mengikuti gaya hidup orang sukses. Gampang kan? Ya itu Nabi itu kan terbukti sukses dunia, sukses akhirat. Berarti kalau kita pengen sukses tinggal ngikut gitu aja. Kayak tes itu tinggal ngikuti jawaban. Gampang. Coba misalnya ada testing, antum garap sendiri sama mikir sendiri terus sama ngikut, tinggal ngikuti jawaban, ada kunci jawaban. Enak mana? Enak atau enggak perlu dijawab kelamaan nunggu jawabannya. Jadi intinya tinggal ngikut, gampang, mesti bener lagi. Nah, sama kita hidup itu kalau kita sukses tinggal ngikuti Rasulullah dalam menjalani hidup itu mesti sukses. Coba Allah kalau dipikir ya, dari sisi apapun yang kita inginkan Nabi terpenuhi. Coba yang paling dibutuhkan manusia di muka bumi itu dapat hidayah Islam, dapat ketakwaan, kemudian dia punya sifat terbebas dari dosa, kemudian yang membuat bahagia itu punya kekayaan. Jadi paham agama, dapat hidayah, dapat takwa, terus kaya. Dan kata Nabi kan gitu, biar bahagia itu paham agama, kecukupan rezeki, terus kaya. Dan Nabi itu dapat semua lah. Coba kurang bertakwa di mana, kurang sholat di mana, apalagi kalau kekayaan, seluruh poin kekayaan Nabi dapat. Kekayaan harta Nabi dapat. Coba kalau orang itu ghanimahnya 1/5 untuk Nabi, zakatnya kaya raya. Kalau kekayaan finansial dapat, kekayaan sosial dapat. Ini kekayaan ini, oh ini saya belum menjelaskan maaf ini. Saya akan sampaikan. Jadi kata Umar bin Khattab, kekayaan itu ada 7 jenis lah. Nah kalau kita pengen bahagia, itu jangan hanya ngejar satu poin kekayaan. Kekayaan nomor 1 namanya ghinaul amwal, kekayaan finansial. Itu walaupun kamu dapat banyak banget, itu tetap kecil. Kenapa? Karena yang dimakan juga sedikit, yang dinikmati juga cuma sedikit. Misalnya punya duit 5 kintal, ratusan kabel, itu tapi yang dimakan bisa berapa? Antum punya mobil 20 unit, yang dipakai cuma 1. Punya rumah sampai berapa tumpuk, itu yang dipakai juga cuma 1 kamar. Kalau kalau kekayaan nomor 1 kekayaan finansial itu yang dimakan cuma sedikit, yang dipakai juga cuma sedikit. Orang kaya sama orang miskin itu sama. Coba misalnya Rafi Ahmad punya mobil 20, misalnya mobil 1, ya dipakai itu 1 loh. Dia punya baju misalnya berapa ratus setel, saya punya misalnya 10 setel, ya sama saja. Misalnya Syahrini sepatunya sampai 60 pasang, saya sepatu cuma 2 pasang. Wong sikil loro sepatu sampai 60 pasang. Terus orang baru-baru itu banyak mubah aja. Pakai sepatu 60 dipakai barang dijajar-jajar kayak sepur. Misalnya dia punya emas gedenya sak laptop disimpan di lemari sampai mati. Rezekinya siapa coba? Rezeki itu yang kita pakai, yang kita makan. Ya, terus punya baju sampai berapa ribu setel. Ini buat saya kesambut nanti. Tangan punya apa ini. Ini kekayaan yang pertama. Yang kedua disebut ghinaul muru'ah, kekayaan sosial. Ada orang yang sebetulnya dia tidak terlalu kaya secara finansial, tapi dia punya kekayaan kewibawaan sosial yang luar biasa. Kemana-mana dimuliakan, dihormati, disegani, kemudian dihampiri, dijajaki. Semua orang pada kenal. Itu kekayaan luar biasa. Ada orang kaya nggak dihormati, ada orang kaya itu nggak dikenal. Dia sakit aja nggak ada yang nengok. Sama-sama ada kebalikannya, orang itu nggak terlalu kaya, tapi dia sakit sampai rumah sakit full karena saya nengoknya terus. Misalnya saking banyaknya, sampai di rumah itu rumahnya kecil pasang perangkat aja saking banyaknya yang nengok karena saking terhormatnya itu. Nah yang ketiga ada yang namanya ghinaul ilm, kekayaan ilmu. Itu lebih tinggi dari kekayaan yang pertama dan kedua. Karena kekayaan ilmu itu sampai dia mati. Kalau dia punya ilmu agama, itu membawa barokah dia sampai mati, dialiri pahala dari ilmu yang diajarkan kepada orang. Yang keempat itu namanya ghinaul jasad, ya, kekayaan fisik, sehat. Walaupun dia itu kaya raya, tapi kalau nggak sehat, aduh nikmatnya hilang. Nikmat sehat itu lebih dari 2/3 kekayaan harta. Jadi kalau punya harta begitu banyak, kemudian sakit, itu sudah 2/3 kekayaan kita hilang. Coba makanan, antum doyan berapa kalau sakit? Ya, misalnya kena penyakit komplikasi, cuci darah misalnya, sudah itu makanan enak-enak dari tongkrong, bakso, gulai, sate, mungkin apa lagi sih, bawa pisang, musik, suka-sukaan, apa doyan, minum atau ada minuman begitu banyak ya, air putih, sudah itu, jadinya jadinya itu. Yang kelima itu disebut ghinaul khusus, kekayaan hati. Kemudian yang keenam ya itu adalah
Ginapul fursa, kekayaan waktu. Ada orang kaya nggak punya waktu, itu miskin dia, duitnya banyak tapi nggak punya waktu istirahat, nggak bisa ngobrol sama istrinya, nggak bisa, ibunya mati aja makan siang nggak bisa, saudaranya punya gawe orang iso, pokoknya nggak punya waktu. Berangkat jam 1:30 malam ke pasar, dia pedagang besar, lewat sampai pasar jam subuh karena pasarnya jauh dari Tamangu. Kemudian dari situ dia dagang sampai jam 1 siang, terus habis itu toto-toto pulang sampai pasar sampai Tamangu itu jam 4:30. Habis itu dia pulang sekalian jam maghrib, pulang sampai rumah sudah lewat maghrib. Habis itu sampai rumah nonton dagangan lagi sampai jam 8:30. Habis itu tidur jam 1:30 malam, bangun berangkat lagi ke pasar sampai pasar jam 6, terus dagang sampai jam 1, toto-toto pulang sampai rumah jam 4:30, bablas pulang sampai maghrib, sampai rumah sampai jam maghrib, nonton dagangan sampai jam 8, tidur jam 4:30 lagi, gitu sampai kiamat lah. Nggak punya waktu, nggak bisa ke masjid, nggak bisa ngaji, punya keluarga, nggak bisa nungguin, berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah terbenam, berangkat lampu belum mati sampai rumah, lampu juga sudah hidup, berangkat anaknya belum hidup sampai rumah, anaknya juga sudah nggak hidup. Ya Allah, gitu terus coba. Dia nggak pernah ngerti lampu di rumahnya mati, dia nggak pernah ngerti sinar matahari dari rumahnya itu. Terus hidupnya hanya mengabdi kepada dunia. Dia duitnya banyak, tapi nggak punya waktu, nggak punya apa-apa. Insya Allah, yang kita misalnya nggak punya duit banyak tapi punya waktu. Ya bisa punya banyak duit, punya banyak waktu. Orang duit, saya paling menang duit ya kan ada orang punya banyak duit nggak punya waktu, ada yang punya banyak waktu nggak punya duit, ada yang punya banyak duit punya banyak waktu. Sehingga sini yang tempat ini nggak punya duit nggak punya waktu. Ada waktu ada duit, itu sibuk bener. Nah makanya kalau kita ingin bahagia itu Nabi memiliki itu semuanya, kekayaan yang dimiliki Nabi, kekayaan ilmu, kekayaan finansial, kekayaan keluarga, kekayaan harta, kekayaan ilmu, semua kekayaan beliau memiliki. Makanya kita sangat patut untuk menjadikan contoh beliau dalam standar kehidupan kita. Kenapa? Ada nasihat dari Imam Malik, kenapa kita harus menjadikan seluruh hidup kita selaras sesuai dengan Rasulullah. Pertama, nanti kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita tiru. Kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Karena kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita teladani. Orang itu nanti di akhirat akan kumpul bersama yang dia cintai. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahaba. Seseorang akan digabungkan bersama yang dia cintai di akhirat. Ini senangannya artis, ya gabungannya artis. Jadi kalau kita pengen mengerti nasib kita di akhirat, gampang. Kita tonton siapa ya yang kita cintai, yang kita idolakan di dunia. Jadi nanti di akhirat itu Pak, orang itu ketika masuk neraka nanti akan ditemukan ya para pembesar dengan pengikutnya, artis dengan followernya, terus idola dengan yang mengidolakan ditemukan. Dalam surat Ibrahim disebutkan wabar Rasulillah jami'an, akan ditemukan orang-orang yang dulu mendukung dia, ya kan? Waqala du'afa limastakbar alaihim, maka berkata orang-orang lemah kepada pejabatnya atau para fan-fan kepada artis yang dia cintai itu. Inna kunna lakum tabaan, kata dia, dulu saya itu pengikutmu, dulu saya itu followermu, dulu saya itu yang fan kamu, dulu saya tim suksesmu, ya toh. Kemudian wal antum maghmununa anna min adillah. Terus dia mengatakan, ini kan saya disiksa gara-gara lu. Berarti gimana? Apakah kamu bisa menolong saya dari siksa Allah? Gimana jawaban mereka? Para pembesar yang dulu kita bela mati-matian itu, dia mengatakan, laulah hasan Allah wa hadainakum. Nek saya ditolong Allah, ya saya tulungi kamu. Ini yang jadi masalah. Saya sendiri disiksa orang-orang. Jadi urusan itu ya sudah, karena jangan urusannya dewe-dewe. Wah, mereka menyesal kemudian ngomel-ngomel mengatakan ya sawaun arina anjazina amsobarna. Berarti podo wae iki. Adi Rasulullah apa kita minta tolong sama saja kita disiksa. Akhirnya dia berdoa, Rabbana atihim dhifaini min al-'adzab. Ya Allah, siksa dia ya 2 kali lipat karena dia yang menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus ya. Maka iya bisa Allah menyiksa dia, tapi kamu tetap akan disiksa. Ya betul kalau belum fitnah, maka mereka akan dibolak-balik di jahanam. Ya begitu itu berat kan bayangkan. Makanya hati-hati, keliru milih idola itu resikonya sampai akhirat. Jangan nganggap sepele ini. Makanya mau idolakan Rasul itu sekarang masalahnya idolakan orang-orang sih jelas
bau-bau akhirat kok diidolakan gitu loh ya. Ya Allah, saya bayangkan Ratu Iblis kok diidolakan. Ada ya, akhirnya pulang tahun itu pakai kostum Ratu Iblis. Pilihan itu menunjukkan agamanya, pemilihan menunjukkan agamanya. Coba sama Allah yang pertama. Nanti ini sebelum saya lanjutkan yang kedua. Di akhirat itu kan nanti manusia ketika dikumpulkan di pasar itu jemaah fihi maksina al-basana dikumpulkan 50.000 tahun, matahari didekatkan kufatan bahwa goporotan, mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berlipat dan tidak beralas kaki sebagaimana dulu dia lahir. Kan nggak ada orang lain itu pakai sendal, mereka nggak ada lahir serandalan, terus sama persis dulu kayak dia lahir. Itu kemudian apalagi mereka dikelompokkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Nah, maka pada saat itu kemudian orang itu akan menyesal sekali ketika dia dulu keliru dalam memilih idola, gitu ya. Nah, yang kedua, kenapa mesti harus mengidolakan Rasulullah? Amal kita ini Pak, ya tidak akan diterima oleh Allah Taala kecuali amal itu memang betul-betul cocok, selaras dan menyontoh Rasulullah. Amal itu walaupun ikhlas tapi nggak benar sesuai dengan petunjuk Nabi tertolak. Kata Imam Fudail bin Iyad, amal di zaman Khalid sallallahu alaihi wasallam tubal. Amal itu walaupun ikhlas tapi nggak benar, nggak diterima. Walaupun di zaman Khalid sallallahu tubal, kebalikannya amal itu juga benar tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Waktu kalau amal maka Khalid sallallahu karena diterimanya amal itu harus ikhlas dan benar. Khalid sallallahu yang disebut ikhlas itu manakala 100% untuk Allah waswab, dan yang disebut benar maka sunnah manakala amal itu betul-betul di atas sunnah. Nah ini patokan benar, standar benar itu bukan perasaan kira-kira atau kebanyakan orang, tapi adalah sunnah Nabi. Kalau ada sunnahnya berarti benar. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini kenapa masih harus mengenal dari Rasulullah? Penting yang ketiga, nanti supaya kita selamat dari pertanyaan kubur. Orang nanti yang masuk alam kubur itu pasti akan ketemu malaikat mungkar nakir dan akan ditanya 3 perkara. Ternyata dalam hadis itu ya, ketika layazul qadama'atun hatta yus'alu an salasa, tidak akan beranjak kaki seorang hamba ketika dia dikubur kecuali akan didatangi malaikat dan ditanya tentang 3 perkara. Pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Nah, ini berarti harus mengenal Allah, harus belajar makrifat Allah. Yang kedua ditanya man nabiuka, siapa nabimu? Maka harus belajar mengenal Rasul, makrifat Rasul. Yang ketiga apa? Tentang dinmu, maka harus belajar makrifat din. Maka 3 ilmu yang wajib fardhu ain, tidak boleh diwakilkan. Itu ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Nabi, dan yang ketiga mengenal din. Karena itu ditanya, orang yang tidak kenal Allah biasanya terjerumus syirik. Orang yang tidak mengenal Rasulullah terjerumusnya dalam perkara-perkara bid'ah. Kalau tidak mengenal din, terjerumusnya dalam aliran-aliran yang dolak atau sesat. Nah gitu, nanti dikubur pasti itu. Nah, kalau matinya dikremasi Pak, ya tetap yang melewati alam kubur. Jadi beda alam kubur sama liang kubur. Kalau tenggelam Pak di laut itu kan nggak dikubur. Ya dia memang tidak melewati liang kubur, tapi tetap ketemu alam kubur. Mungkin malaikatnya nggak ngerti. Waduh, coba Allah. Nah, maka penting perlu kita sampaikan tentang apa saja poin-poin yang mesti kita teladani orang itu yang sukses. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud tentang sifatun min dzikri Rasulillah. 6 amal hadiah Nabi yang itu kalau antum pengen sukses, beruntung, baik
milih mana tuh? Kok milih mana? Jadi kita bingung kalau kerjanya milih mana sih? Milihlah abot itu. Saya itu pakai sehari-hari lebaran itu juga pokok, timbangannya orang itu untuk ngecas kayak HP itu sebenarnya nggak ngedrop itu aja, dicas itu walaupun nggak full, berarti yang dicas itu aja. Itu untuk ngecas iman. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan roh yang mukmin. Nabi katakan al-jahil bil Quran karena rohku qabla mauti mautun. Sesungguhnya orang yang belas nggak pernah tersentuh Al-Quran, yang baca nggak pernah dengerin, nggak pernah, itu rohnya itu sudah mati sebelum dia mati dan jasadnya sudah menjadi kuburan sebelum dia dikubur. Itu kata Nabi. Kalau ibu punya suami belas nggak pernah ikrar saja nggak pernah, itu berarti seperti tidur sama kijing. Saya jelaskan itu pertama. Jadi Al-Quran itu punya 5 majiah. Pertama sebagai nyawanya orang Islam. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai rohnya yang mengangkat derajat kita. Kabeh itu yang disandingkan Quran mesti terangkat. Contoh, Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad, karena Al-Quran di situ mukjizatnya. Terus kota yang paling mulia apa? Magetan, apa Mekah? Makanya surat di Al-Quran ada surat Makkiyah sama surat Madaniyah, bukan Magetannya. Karena memang Al-Quran turunnya di Mekah, bukan di Magetan. Terus coba malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, karena dia punya tugas menurunkan Al-Quran. Pokoknya semua yang disandingkan Quran pasti mulia. Yang paling mulia adalah dia ketika dia bersanding dengan Al-Quran. Inna wa yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat derajat manusia dengan kitab Al-Quran ini, dan Allah akan menjatuhkan orang yang merendahkan itu. Walaupun ustaz tapi jauh dari Quran dia terhina, dan kebalikannya walaupun orang apapun kalau dia terus baca Quran pasti cepat jadi orang baiknya itu. Al-Quran misalnya mengangkat derajat. Kertas saja kertas juga. Ini Al-Quran kan sama-sama kertasnya. Coba Quran sama Quran kan sama-sama kertas, sama-sama bedanya karo peti, ya. Tapi kenapa Quran itu kemudian begitu nggak berharga? Ketika sudah lewat tanggalnya aja sudah nggak berharga. Keinjil bentuk tempe, apa namanya kadang-kadang alas apa gitu, bahkan dikiloke. Coba kalau Al-Quran ada nggak yang berani melecehkan? Padahal sama kertasnya beda, karena Al-Quran itu di situ untuk menulis kalam Allah. Nah, sementara kalau Quran ya biasa berita-berita kadang-kadang banyak nggak benernya. Apalagi Quran sekarang ini benar cuma 2 tanggalnya sama harganya. Ya. Kemudian coba ada sahabat yang sedih banget kepada Nabi, kemudian ngomong lewat misalnya terus risau, bunga, galau, dan sekarang itu bete, bunek, mulai hanya gimana tuh bingung macam ini, kepikiran nggak enak hidup itu. Gimana nasihat Nabi? Marwah itu kan tidak dibaca dari soal lepas dia bersih. Saya itu gak pernah melihat ada yang bisa lebih menyenangkan hati, menguatkan fisik. Ila berjauh menador, ila boleh dari tanah, kecuali dengan banyak membaca Al-Quran. Nah, terus akhirnya dia tanya, gimana biar kita bisa sebanyak apa bacanya? Nah itu. Kemudian Nabi mengatakan, because dari maduid biasa ada. Jadi sebanyak Al-Quran yang pengen kamu baca, pengennya bahagia itu seberapa itu sebanyak itu, gitu loh intinya itu. Gitu ya, yang pertama Al-Quran. Pokoknya jangan sampai kemudian karena terus belas nggak bisa. Walaupun cuma 1 lembar atau 1 muka atau berapa seperti tiap hari itu masukkan bacaan ini karena untuk menstabilkan, dan ini menjadi gaya hidup Rasulullah SAW. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua ya itu tidak bersolihin atau gaya hidup Rasulullah. Yang kedua adalah rehlah wa silaturahim. Nabi itu tiap hari mesti berkunjung silaturahim. Ya rehlah itu apa sekarang? Ya pokoknya pergi dalam rangka menyenangkan keluarganya. Rehlah bisa dalam rangka untuk tolak ilmu, mencari ilmu. Rehlah dalam rangka berkunjung, atau rehlah dalam rangka untuk mencari hiburan-hiburan yang mubah. Ini termasuk gaya hiburan misalnya sering rehlah itu sering piknik, dan piknik tapi piknik yang baik. Ini bapak-bapak ngerti nggak definisi bojo galak? Bojo galak itu bojo baik tapi kurang piknik. Coba kalau ibu-ibu di belakang itu mulai emosi, itu segera bisa piknik atau wisata terdekat di transferi. Berubah. Ini salah satu hak dan kewajiban yang sering dilupakan. Itu kalau Ibnu Katsir menjelaskan
dipenuhi. Itu kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat wa'asiruhum bil ma'ruf, hendaklah para laki-laki memperbaiki istrinya dengan baik. Itu adalah tafsir sujud an waktihi bi khulwati ilahi, yaitu suami menyiapkan waktu khusus untuk bersenang-senang dengan keluarganya dengan perkara-perkara yang mubah, waktu tasdiqul mubahat dan hiburan-hiburan yang syar'i. Jadi itu termasuk kewajiban sebenarnya membahagiakan istri dengan cara dijak jalan-jalan, dijak silaturahmi, dijak pengek, itu ukuran kualitas amal kata Nabi
dia pasti akan bagus ke suaminya. Kalau sholatnya nggak beres, maka suaminya mesti diremehkan. Kenapa? Karena Allah saja diremehkan. Sama suami meremehkan sholat, maka meremehkan anaknya, meremehkan istrinya. Ya itu karena ukurannya di situ. Ukurannya berbeda dengan kualitas sholat. Contoh, misalnya ada anak, itu nanti ngerti anak ini beres apa enggak, gampang ditambah sholatnya. Walaupun body premat, walaupun rambutnya dibikin kayak pang, ya atau mungkin dipilok atau terlihat dipindik, tapi kalau benar-benar dia aktif sholat 5 waktu di masjid, wah itu insya Allah bocah itu walaupun body premat ini masih terkendali baik. Kebalikannya, walaupun bodinya itu casingnya kayak chef siapa, ya tapi ternyata dia sholat tidak beres, itu biasanya tidak beres. Nanti HP ini sini gambar jorok-jorok biasanya itu karena orang kalau meremehkan sholat itu nanti ya kemudian mesti nuruti sahabat. Ada ayat itu Allah mengatakan atau sholat buat atau syahwat. Orang yang sholatnya rusak maka sahabatnya mesti ikut rusak. Makanya kalau laki-laki terjadi perselingkuhan itu obatnya selain dia tobat harus janji tidak mengingat, tidak mengulangi, itu harus menjaga sholatnya. Itu sebagai bentuk konsekuensinya. Karena yang menyebabkan laki-laki rusak sahabatnya itu karena sholatnya. Kalau perempuan karena rasa malunya. Maka kalau perempuan tobatnya ditambah menutup aurat itu. Coba rahmatullah ini ya kebiasaan beliau yang ketiga yang keempat 5 detik ini jam 10 mundur. Tadi di WA oh jam 8 jam 9 jam 10 ini mengajar terlalu lama nanti badannya setan ambil bagian kan ngomong nanti 1 jam lagi garing. Nah yang keempat apa? Sedekah. Itu Nabi iya berarti bersedekah. Sedekah itu mengeluarkan harta untuk apa namanya menolong di jalan Allah Taala. Apapun yang kita berikan sedekah itu banyak modelnya. Senyum ke saudara itu sedekah. Kita kemudian berbuat kebaikan itu sedekah. Bonceng teman untuk kemasjid sedekah atau meringankan beban saudara atau mengangkatkan bawaan mereka sedekah. Kalau ditanya mana sedekah yang paling afdal? Sedekah yang paling afdal yang sesuai dengan keadaan. Kalau keadaan dia itu memang kecukupan, kaya raya, super bergedung sampai gebres untuk duit, cuma tuh dari duit. Kemudian ada orang miskin minta sedekah, kok dia senyum? Nah ini berarti orang kok sedekah ngece, mau melarang mengatakannya. Dan sedekah itu harus sesuai dengan keadaan. Tapi yang kita maksud sedekah ini ya mengeluarkan harta untuk kebaikan. Kita memberikan duit ke istri itu sedekah, namanya nafkah. Kita bantu untuk masjid itu jariah. Ada sedekah yang kita berikan dalam rangka menjaga kewibawaan, namanya murah. Tetangga sakit, walaupun nggak sumbangan, menyumbang. Itu kewibawaan itu. Insya Allah ini, komandan ini luar biasa. Itu tangganya lahiran aja dia bantu. Ya, padahal nggak sumbangan itu untuk kewibawaan. Ya. Ada sedekah untuk penjagaan. Misalnya kita khawatir tuh tukang parkir itu jangan-jangan apa itu bodinya kayak preman, terus biasanya dia coba tulisan-tulisan ada motor, ya kita sedekahi saja. Akhirnya bisa disedekahi terus kita terjaga. Memang itu salah satu fungsi sedekah untuk menjaga. Ya, dulu saya berparkir motor itu, karena itu mesti dicoba tulisan bukor, tetap parkir lagi, coba lagi terus tukang parkirnya nakal. Artinya kalau saya pas parkir tak bayar, masih parkirnya masih 25.000. Kok kan masih nggak apa-apa sedekah. Motor dulu Pak Haji, disebut Pak Haji betul maunya Mas. Terus itu ya, di situ Grimis itu motor saya juga diulang kan ibu. Terus apa namanya sampai sekarang pun aman, nggak pernah dicoba lagi. Mungkin coba tapi motor lain. Motornya terjaga dari sedekah itu begitu Pak. Apa menjaga menyehatkan. Terus jadi Allah Taala buahnya di dalam Al-Quran lebih dari 90 tempat yang menjamin tentang sedekah. Sedekah mengkayakan, sedekah itu mensukseskan, sedekah itu mengangkat derajat, sedekah itu menyehatkan, sedekah itu melipat gandakan. Tidak ada yang mengatakan sedekah bikin miskin kecuali satu kok di Al-Quran bahwa sedekah bikin miskin sumbernya dari setan. Inna syaitan ya'idukumul faqr. Sesungguhnya setan menakut-nakuti menjadi miskin dengan sedekah. Tapi itu dari setan. Ya, makanya kalau mau sedekah harus dipikir. Untuk setan itu mainnya dengan pikiran. Ayo, perkelaran ini, kurang itu. Setan itu nakuti jadi berkurang. Nanti
Nanti kalau kita masuk doa mengeluarkan 100.000, setan langsung mikir, Pak Jokowi 100.000 gedean gitu. Itu loh. Saya ngambil 50, wah Jokowi gue boleh mulai berikan. Ini sore lagi gitu. Boleh saya paling nanti musnya makanya masjid-masjid itu kan berbeda. Kotak itu isinya pedang-pedang itu sama itu. Coba kalau ditanya pahlawan yang paling aktif masuk masjid, jawabannya hati murah. Kalau pahlawan yang paling nggak pernah ke masjid itu ya Soekarno Hatta. Padahal kalau ke masjid itu pakai peci apa pedang? Kalau saya sih yang bawa peci sama bawa pedang. Itu kan ada pedang. Kalau saya jumlongnya peci apa pedang? Oh, pedang. Itu kalau bisa dijawab itu mungkin Soekarno itu ngomong sama Pak Timur itu, wow, kayak aku nih loh, dompetnya anak buat ibu-ibu aman, nggak pernah keluar-keluar, orang baik-baik ingin, wih doa terus orang miskin, kan masuk kota masjid berapa kali? Makanya itu kalau Pak Timur bisa ngomong mungkin ya dialognya pasti seperti aku pengalaman loh, kayak banyak masjid tak masuk orang-orang siapa ribuan orang sudah saya dipegang banyak perempuan orang-orang itu ngetem seorang bapak. Nah yang terakhir yang mulai ini Nabi selalu melihat sini yang mulai itu yang menjadikan kita jangan belajar Allah Ta'ala. Amal yang paling tinggi setelah sholat wajib itu sholat malam. Karena kalau kita meninggalkan itu standar orang dulu zaman Nabi itu ya meninggalkan sholat malam. Karena Nabi mengatakan batarojulun balas syaitan ala udunai. Kalau dia belas selama semalam itu dari isya sampai subuh kok belas nggak ada sholatnya, walaupun cuma pinter aja kok enggak, itu kata Nabi dan batarojulun itu termasuk standar laki-laki jelek. Kenapa? Balas syaitan ala udunai, yaitu laki-laki dikencing setan di kedua telinganya. Dia tidak bangun kecuali dikencing setan. Itu kalau ada orang itu bangun setelah adzan subuh, itu Nabi katakan dikencing setan. Yang zaman dulu itu termasuk laki-laki jelek. Yang sekarang itu adzan subuh bangun itu termasuk laki-laki murid, laki-laki solih. Standar sekarang itu adzan subuh bangun. Dan yang zaman dulu itu termasuk standar dulu itu. Kenapa ya tadi tunggu dikencing setan? Kenapa jelek? Ya kan bangunnya tunggu dikencing setan. Dikencing istrinya aja dia marah, sementara dikencing setan malah gak marah. Terus malam itu kan Nabi kasih pilihan. Ya kalau nggak bisa menghidupkan full, itu yang kedua separuhnya. Sepatu nggak bisa yang ketiga, sepertiganya nggak bisa, seperenamnya nggak bisa lagi. Seperti sholat lah, walaupun 2 rakaat nggak mikir, terserah mau di awal, di tengah, terakhir, ini nggak bisa lagi. Seperti mikir kok, tetap nggak bisa gitu. Akhirnya malam digunakan untuk maksiat. Kan malam sekarang jadinya maksiat loh. Coba kupu-kupu malam itu keluarnya siang ke malam. Diskotik itu namanya siang ke malam. Terus maling itu operasinya itu siang ke malam dulu. Serotot ke malam nggak boleh menunggu maksiat itu identiknya malam. Padahal kalau zaman itu malam itu identiknya dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini ada perusahaan baru juga. Tidak ada nih alhamdulillah aku deg-degan. Tapi kan ada ada cara soal jawab. Mungkin itu saja yang kami sampaikan sudah hampir 1 jam kurang lebih menit. Semoga bisa memberi manfaat untuk ini. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Ya sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa rafa wa ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga apa yang kami sampaikan menambah pengetahuan kita dalam agama sehingga meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salam dari kami pribadi.